mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Oke, Iwan Awas bagaimana kabarnya? Ada yang sedang tidak baik? Halo ya? Ya? Siapa? Terus siksa masih ikut ya? Ada yang nggak masuk hari ini? Kemarin masuk. Oke, kita doakan semoga Noah kembali sehat dan sehatnya seterusnya ya. Oke. Hari ini seperti yang sudah tampil di layar, kita akan belajar tentang dasar-dasar berpikir komputasional. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti harapannya bisa memahami bagaimana cara berpikir komputasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa saja contoh penerapan berpikir komputasional yang bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Ya. Sama yang ketiga, nanti kita akan mencoba salah satu kegiatan yang melatih cara berpikir komputasional. Ya. Nah, nanti selama kegiatan kalau ada yang ingin menanyakan boleh seperti biasa angkat tangannya aja langsung kita diskusi. Dan nanti akan ada kegiatan praktek, nanti akan ada sedikit perubahan di tempat duduknya ya. Jadi nanti ketika Mas Satria kasih instruksi untuk bikin kelompok, silakan nanti ikut ya. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, kita buka dengan pertanyaan dulu. Menurut kalian, apakah komputer itu bisa berpikir? Bisa ya? Ada yang berpikir kalau komputer nggak bisa berpikir? Ada atau enggak? Kalkulator bisa atau enggak? Nah, pernyataan bagus. Kalkulator bagian dari komputer atau enggak? Iya. Cuma tugasnya spesifik, hanya untuk menghitung. Ya. Nah, kalau misalkan komputer bisa berpikir, menurut kalian bagaimana cara berpikirnya? Apa? Pakai mesin yang ada di dalamnya. Itu alatnya. Caranya gimana? Ngasih relatif, oke. Apalagi? Loading. Hah? Pas lagi loading. Oke, pas lagi loading. Kenapa pas lagi loading, Cak? Proses sesuatu. Oke, lagi memproses sesuatu. Ya. Nah, ini pertanyaan komputasi. Kalau misalkan tadi komputer bisa berpikir, cara berpikirnya adalah ketika memproses sesuatu. Apakah manusia bisa berpikir seperti komputer? Pertanyaannya bisa atau enggak ya? Kenapa man? Kenapa nggak bisa? Soalnya kalau komputer kan diprosesnya lewat mesin, kalau kan proses sama otak. Oke, pendapat bagus. Japran bisa kenapa? Soalnya kan komputer kan bikin kan manusia. Oke, komputer yang bikin manusia. Berarti pernyataannya belum lengkap. Bisa, berarti manusia bisa berpikir seperti komputer. Oke. 3 pertanyaan ini akan jadi dasar pembelajaran kita di hari ini ya. Jadi nanti, terutama pertanyaan ini akan terjawab ketika materinya sudah selesai. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu atau berpikir seperti komputer, di mana Iwan Ahwat itu berpikir secara logis, ya, sistematis, berurutan, dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Ya, jadi kata kuncinya adalah nih, ada memecahkan masalah dengan urutan langkah yang teratur. Jadi, yang pertama yang perlu kalian pahami adalah ketika kita ingin berpikirnya seperti komputer atau berpikir komputasional, cara berpikirnya harus teratur, nggak boleh loncat. Pak, contoh yang loncat-loncatnya gimana? Misalkan kalian mau pakai baju,
kan nggak mungkin pas kalian mau pakai baju, kalian langsung mancingin baju tanpa masukin tangan ya ke bajunya, benar nggak? Kalau misalkan kancing bajunya dikancingin sebelum kalian masukin tangan kanan tangan kiri ke dalam lengan bajunya kalian pakai atau enggak? Enggak, ya. Itu yang pertama. Terus yang perlu kalian perhatikan lagi ketika berdiri profesional adalah logis, masuk akal. Ya. Contoh pemikiran yang tidak masuk akal. Ini sempat jadi meme juga ya. Kalian pernah lihat nggak ada video perempuan yang membalikin pancake, tapi yang disimpan di atas wajannya, ya, terus piringnya dibalik, sutilnya dibalik. Jadi gini nih. Ini misalkan pennya ya, pancake apa sih, wajan. Nah, pancake-nya kan ada di sini kan. Nah, terus cara si perempuan itu membalikkan pancake-nya adalah ini kan sutil, tahu sutil ya? Spatula. Terus di serok. Nah, kalau kita kan sebenarnya tinggal ngapain? Balikin kan? Nah, kalau dia di serok, terus pennya disimpan di atas, terus dibalikin. Pernah lihat nggak video itu? Nah, logika masuk akal nggak menurut kalian? Bisa, tapi masuk akal kan tinggal gini doang, ya. Itu yang dimaksud dengan berpikir logis, terus kritis dan kreatif, ya. Itu. Jadi berpikir komputasional sebenarnya kuncinya adalah teratur, logis, kritis, kreatif, ya. Di sini ada yang mau bertanya? Ada? Oke, kita lanjut. Kenapa kita perlu berpikir komputasional? Yang pertama itu adalah membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Harapannya, ya. Yang kedua adalah membantu membuat keputusan yang lebih baik. Kayak tadi contohnya, ketika kita mau membalikkan pancake, tapi caranya seperti itu, ya. Pertama cara kita bekerja itu jadi susah sebenarnya, karena itu 2 kali kerja. Ya, yang kedua itu bukan solusi yang paling baik walaupun bisa dilakukan. Ya. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Ingat tadi aturan awalnya adalah ketika kita berpikir komputasional berarti harus teratur, step by step, satu persatu. Gak boleh ada yang terlewat. Lalu membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Tadi ya yang si pancake itu. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya. Kalau itu mah udah jelas. Nah, analoginya adalah simpelnya cara berpikir atau cara kerja komputer itu terbagi menjadi 3. Ada input atau masukan, terus ada proses, dan ada output atau keluaran. Tadi yang disebutin sama Ica, ya ada prosesnya. Nah, input itu adalah perintah yang kita masukkan untuk dijalankan oleh komputernya. Kalau kita ngomongin komputer, tapi kalau kita ngomongin tentang perilaku manusia, berarti input itu adalah perintah atau hal yang perlu kita lakukan supaya nanti menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, proses adalah tahapan di mana kalau komputer berarti komputernya mencoba mengolah perintah yang sudah dimasukkan. Nah, output atau keluaran itu hasilnya. Ya. Contoh kalau di kehidupan sehari-hari, misalkan Mas Satria minta kalian untuk membuat jus tomat, ya, jus tomat. Nah, kira-kira kalau misalkan hasilnya adalah jus tomat, ya, keluarannya atau outputnya adalah jus tomat. Masukan atau input yang perlu kita lakukan pertama kali apa? Ya, nyiapin dulu tomatnya. Kalau tomatnya udah siap, diapain? Kita perlu apa? Ya, blender. Ya, ada tomat, ada blender. Terus diapain? Supaya bisa masuk ke proses. Tomatnya dimasukin ke blender. Supaya apa tomatnya dimasukin ke blender?
bisa dihancurin dan menghasilkan jus tomat. Ya, gitu. Jadi secara umum kita sebenarnya udah sering melakukan yang namanya berpikir komputasional. Ya, contoh lain misalkan Pak Satria minta kalian bikin, walaupun ini makanan yang tidak sehat dan tidak diperbolehkan di sekolah, mie instan. Apa yang harus disiapkan untuk input? Mie-nya, bumbu, piring, air, panci, kompor, gas, telur, gas banyak ya. Oke, banyak. Bahannya udah siap nih. Perintah apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pertama kali. Nyalain kompor, oke. Mas tiba-tiba kompor rebus, kompornya dinyalain. Nyalain kompor, terus? Taruh wajan atau pancinya di atas kompor, terus? Masukkan air ke dalam? Bukan ke dalam kompor ya, ke dalam panci. Oke, apa lagi? Dengar? Nyalain api, tadi apinya udah nyala. Boleh kalau misalkan apinya belum nyala, nanti nyalain dulu. Airnya udah di dalam. Buka bungkus mie instannya, terus? Masukin mie instannya. Kalau Zafran tunggu mendidih dulu. Oke, kita mau pakai house rules yang mana nih? Langsung masukin mie atau nunggu airnya mendidih? Kalau Bapak biasanya nunggu air mendidih dulu, baru dimasukin. Apa yang dimasukin? Mie-nya, ya. Terus? Masukin telur, bumbunya dikeluarin. Oke, apa lagi? Bumbunya masukin ke piring. Oke. Kalau mie-nya udah jadi? Disaring, terus masukin ke piring, terus diaduk, terus dimakan. Jadi ya, sudah jadi. Nah, tadi semua lain dari awal sampai akhir itu udah masuk ke proses. Inputnya adalah kita mau bikin mie. Prosesnya tadi yang kalian sebutin ada berapa puluh, berapa belas ya. Outputnya adalah mie instan. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang belum ngerti? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu prinsip berpikir komputasional yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang kita akan belajar hari ini adalah tentang sequential, atau kalau di bahasa Inggrisnya adalah sequence. Yang pernah ikut, bukan yang pernah, yang ikut robotik setahu Bapak kan Aidan. Nggak pernah ikut? Coding aja. Nah, pernah dengar perintah sequence? Gak pakai bahasa Inggris, gak belajar Inggris. Oke. Sequence atau alur. Ya. Jadi, sequence itu adalah salah satu teknik coding di mana kita mengurutkan perintah sesuai dengan output yang kita inginkan. Ya, bahasa sederhananya gitu. Kalau di sini adalah alur berpikir secara berurutan untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu. Contohnya tadi yang udah kita lakukan bareng-bareng bikin nih. Oke. Bukan diskator ya. Nah, ini ada kegiatan yang nanti Iwan Awat akan lakukan bersama. Dari Pak Satria tunjukkan dulu ya. Belum sih. Belum. Udah itu. Udah, Pak. Ya udah. Oke. Mau nonton videonya atau mau Pak Satria jelasin? Bahasa Inggris Bapak. Oke. Di kegiatan ini kita akan belajar tentang sequential coding, ya. Nanti tugas kalian adalah membantu siapa ini teh? Ada namanya tahu yang di merah itu siapa ya? Untuk siapa gitu? Pokoknya si Angry Bird ini untuk menangkap si pig. Ya, tugasnya sederhana. Kalian diminta untuk membantu Angry Bird untuk menangkap pig.
Ya. Nah, caranya adalah nanti di sini akan ada rangkaian perintah. Ya, sini ada rangkaian perintah. Tugas kalian adalah memastikan kalau si ping ini alur langkahnya sesuai untuk mencapai ke si ping. Si Angry Bird-nya langkahnya harus sesuai sama posisinya si ping. Ya, contoh. Santai, jangan marah-marah. Oke, perhatikan perintah pertamanya. When run, kemana larinya? Kapan larinya? Ya. Nah, kita lihat posisinya. Si ping ada di sebelah mana? Depan siapa? Oke. Kanan atau kiri? Kiri. Berarti kita cari perintah yang kiri. Ya. West. Ini koordinatnya pakai mata angin ya, tapi dalam bahasa Inggris. Short, north, east sama west. Ya. Kan lagi coding. West. Oke, karena kita mau si Angry Bird-nya ke sebelah kiri, berarti kita pilih yang west. Caranya adalah nanti kalian klik, terus drag ke bawah perintah yang when run. Ya. Nah, kita lihat kira-kira berapa kali Angry perlu sampai ke ping. 2. Oke, berarti perintah west-nya berapa kali? 2 ya. Nah, yang dimaksud dengan sequential codingnya adalah perintahnya itu terdiri dari beberapa langkah. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Nah, ini yang disebut dengan sequential. Ya. Sekarang kita cek apakah perintah yang kita masukkan benar atau enggak. Caranya adalah kita klik run. Oke, bisa ya? Oke, supaya lebih bisa, Iwan Ahmad boleh buka laptopnya. Oke, itu nanti ya, gue jelasin dulu. Nanti setelah kalian nyobain yang langkah pertama ini, itu kayak game, jadi tingkat kesulitannya akan meningkat. Jadi Bapak kasih kesempatan kalian mencoba maksimal 5 level ya. Kalau misalkan udah lebih nggak apa-apa. Tapi tambahkan 5 dulu ya, karena waktunya terbatas. Oke? Berapa? Waktunya mulai dari sekarang. Silakan boleh dicoba. Atau kalian boleh explore, coba kalau urutan alurnya nggak sesuai, apa yang akan terjadi? Tadi Mas Satria udah kasih perintah untuk cobain kalau alurnya salah. Nah sekarang cobain. Tadi kan prinsip dari berpikir komputasional adalah efektif dan efisien. Sekarang kalian coba buat si Angry Bird-nya sampai ke si ping, tapi alurnya lama. Silakan muter-muter dulu atau bolak-balik dulu. Ya, cobain. Kalau enggak apa-apa aja.
Nah, jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini dari berpikir komputasional dan prinsip sequential? Alur. Kenapa alur maksudnya Jabran? Oke. Kenapa lain? Kata? Kita pindah satu-satu dalam konteks. Oke. Yang lain? Bella? Takut. Oke. Apa lagi? Putih. Oke. Prinsip yang perlu kalian ingat tentang berpikir komputasional apa? Logis. Ya. Logis. Iya, logis sama kreatif. Kreatif. Benar lagi Pak. Teratur. Satu lagi. Kritis. Ya. Nah, terus ketika kita menerapkan berpikir komputasional, harapannya pekerjaan yang kita lakukan itu harus seperti apa? Ayo. Efisien. Ya. Tadi kalian udah coba nyobain kan ya ketika pakai blok kode yang kalian udah coba tadi. Kalau misalkan perintahnya kita suruh Angry Bird-nya muter-muter, sebenarnya masih bisa ya. Tapi itu efisien atau enggak? Enggak. Sedangkan tuntutannya ketika kita mau menyelesaikan permasalahan menggunakan cara berpikir komputasional berarti harus efisien. Ya. Jadi bukan cuma sesuai alur, bukan cuma masuk akal, bukan cuma kreatif, bukan cuma kritis, tapi juga harus efisien. Ya. Itu. Oke, gimana itu yang bisa Pak Satria sampaikan untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di dua materi selanjutnya. Di dua materi selanjutnya nanti kita akan belajar hal yang lain. Bisa jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara AI bekerja atau kecerdasan artifisial itu bekerja, dan kita akan belajar juga tentang etika penggunaan coding dan kecerdasan artifisial. Ya, itu saja. Kita tutup dengan membaca bersama-sama.